Audio Jungle. Agar tak menjadi korban proyek bendungan terbesar se-Asia Tenggara, warga terdampak mega proyek Semantau akan terus berjuang untuk menuntut haknya. Belum lama ini, DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono. Hingga puluhan warga terdampak memenuhi ruang rapat Garuda DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut mereka lakukan untuk mencari solusi terkait harga ganti rugi warga terdampak proyek Semantau. Karena warga yang ditetapkan apresial dianggap terlalu rendah, sehingga warga terdampak tidak akan bisa mendapatkan lahan baru. Poin pokoknya adalah warga Kedung Noyo, Desa Tritik, warga Kedung Pingit, Desa Sambigarep menolak hasil appraisal. Appraisal itu tak ubahnya seperti ramalan. Oleh karena itu di Perpres 71/2002 dan Undang-Undang 2/2012 71/2012 secara jelas diatur regulasi tentang hukum acara. Karena nyuwun sewu sampai hari ini tahapan yang dilakukan oleh BPN baru pada tahapan musyawarah bentuk, belum bicara musyawarah terkait dengan besaran. Sengketa di pengadilan itu hanya bicara soal sengketa besaran, nilai ganti kerugian. Kalau tidak ada ganti kerugian, kan tidak mungkin ada sengketa di pengadilan. Apa yang dipersoalkan? Karena prinsip sengketa di pengadilan adalah adanya kerugian. Oleh karena itu sebagai dasar kami, ini langkah-langkah politik yang kami tempuh, sebagaimana menindaklanjuti pernyataan Forpimda turun lapangan yang menyatakan ini ada ketidakadilan, kurang adanya keikutsertaan warga, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu petung, Pak. Negara petung terus piye? Ini yang sehingga kami pada siang hari ini, alhamdulillah, terima kasih pada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ketua Komisi 1 beserta anggota, Ketua Komisi 3 beserta anggota yang telah memfasilitasi. Tetapi harapan kami tanggal 23 yang tadi diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mudah-mudahan betul-betul terlaksana, menghadirkan appraisal untuk kita tanyai apa dasar menentukan harga sehingga tidak ngawur dalam menentukan harga itu. Temuannya bukti ngawurnya tim appraisal ada sekitar 35 warga yang memang salah. Di semisal rumah saya itu gedek, ternyata di dalam hasil appraisal karena ada fotonya, berikut luasnya, berikut dengan tanaman yang ada di atasnya itu ternyata bukan rumah saya. Rumah saya fotonya rumah tembok, fotonya rumah gedek. Itu ada sekitar 35 objek yang menurut saya itu fatal, bukan lagi kesalahan tetapi fatal. Harapan saya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Nganjuk betul-betul bisa menyelesaikan persoalan ini sebagaimana azas undang-undang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan keikutsertaan, kesepakatan, keadilan, kepastian. Harapan saya masyarakat diikut sertakan secara mendalam karena mereka sudah rela luar biasa. Sementara BPN sebagai panitia tidak pernah ikut menentukan harga. Ia menerima penetapan harga dari apresial dan melakukan ketetapan harga itu. Karena apresial tidak hadir, teman-teman dari Tritik ada keras mempertanyakan atau gugatan. harga hanya Begitu saya permasalahannya. Pada kesempatan yang sama, Tatit Heru Cahyono akan merencanakan hearing lagi. Ia juga akan menghadirkan apresial dan dirinya juga akan melakukan kajian. Apabila dimungkinkan akan dilakukan apresial ulang. Keresahannya terkait dengan apresial. Tadi sudah disampaikan penyampaian apresial tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terlalu rendah yang disampaikan dari BPN, sehingga tadi melalui pengacaranya dari 2 desa kita tampung, kemudian kita hearing. Dari hasil hearing kita sepakati nanti tanggal 2 atau 3 kita adakan hearing lagi dengan mendatangkan appraisal, tim appraisal yang memenangkan itu. Karena memang hasil appraisal kemarin kan tanggal 28, 29 itu kan baru menentukan bentuk ganti rugi dan sepakati uang. Dan ini tadi sudah sampaikan ternyata besarannya tidak sesuai dengan harapan. Maka karena BPN itu pelaksana dari hasil appraisal, kita sepakati tanggal 2 atau tanggal 3 bulan depan
ini kita memanggil pemenang appraisal yang ada di 2 desa itu. Harapannya nanti mendekati apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat terdampak yang sudah merelakan itu mereka tidak kesulitan di kemudian hari, termasuk mencari lahan pengganti. Kemarin ini tadi sudah saya sampaikan untuk membuat kajian. Kalau memang memungkinkan, kita menghendaki appraisal ulang, sehingga nanti bisa langsung koordinasi dengan masyarakat, termasuk harga. Kalau memang memungkinkan, kita itu seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini cari solusi terbaik, gimana masyarakat juga tidak terlalu dirugikan. Sudah ada perintah dari Bupati untuk melakukan appraisal ulang, gimana kalau menurut Pak? Waktu Bupati melakukan sidak, memang untuk melakukan appraisal ulang. Tapi sekali lagi tentunya dengan kajian-kajian. Kita juga tidak ingin memberikan informasi yang menyesatkan. Misalkan kita langsung adakan appraisal, ternyata secara aturan kajiannya tidak memungkinkan karena sudah appraisal. Dari DPRD Kabupaten Nganjuk, Siti Nurhaliza melaporkan.